Pemirsa Tawaf TV yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Imam Ad-Darqutni. Nah, baik Pak, tadi kan perkembangan masjid seiring dengan perkembangan peradaban Islam dari mulai kawasan Timur Tengah hingga sampai ke kawasan Nusantara, Indonesia khususnya, dan Malaysia. Bahkan saat ini negara berpenduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia dengan jumlah 207.172.162 muslim menurut sensus penduduk tahun 2010 itu Pak Imam. Nah, bahkan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kala menyatakan ada 800.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia Pak, atau bahkan lebih seperti itu. Nah, menurut Bapak nih Pak, karakteristik masjid yang ada di Timur Tengah di Indonesia ini seperti apa Pak? Ya, kalau karakteristiknya dari misalnya pola taksis atau pembangunannya, itu di Timur Tengah itu biasanya diinisiasi oleh lembaga-lembaga atas nama pemerintah. Itu karena apa? Ya karena memang pemerintah memiliki dana untuk itu. Bahkan ada banyak negara-negara Timur Tengah khususnya itu kementeriannya itu kementerian wakaf, sehingga masjid itu sekaligus juga menjadi wakaf. Jadi seperti juga Masjidil Haram itu di puncak dari menara hijau, menara apa itu di Masjidil Haram itu ada tulisannya wakaf Raja Fahad misalnya di sini itu. Tapi masjid itu masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di negara-negara lain yang non Masjidil Haram itu juga wakaf itu biasanya ada Menteri Auqaf atau Wazir Auqaf itu Menteri Wakaf, urusan wakaf. Ini diantaranya juga membangun masjid di Indonesia. Itu biasanya atau umumnya itu adalah masjid yang dibangun oleh masyarakat, itu ciri-cirinya. Meskipun ada juga masjid ya kan dengan taksis atau dimulai pembangunan oleh pemerintah, itu masjid-masjid negara, masjid raya, masjid Istiqlal dan masjid-masjid yang di istana itu misalnya itu oleh negara. Memang dalam hal ini memiliki makna bahwa negara sangat memperhatikan aspek religiositas atau spiritualitas dari bangsa ini, karena memang Indonesia Raya nyanyiannya juga bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka jiwa ini juga tidak boleh dihilangkan. Gitu. Hal lain yang bersifat karakteristik, saya kira masjid di Indonesia lebih bersifat dalam pengertian ini populis ya. Populis ini adalah bahwa masjid ini tidak dijaga oleh aparat. Gitu. Jadi siapapun orang bisa masuk dengan tenang juga kecuali masjid negara kan, itu ada aparat, ada juga kayak Masjidil Haram, kan. Ini masjid kita ini sangat populis, jadi masyarakat sendiri memiliki sistem juga manajemennya juga macam-macam begitu. Kita belum bisa menetapkan suatu ketentuan apa yang disebut sebagai manajemen masjid tertentu misalnya gitu. Tetapi polanya nanti akan mengarah kepada satu manajemen masjid yang kita maksudkan mungkin ya, itu masjid yang di samping tempat melaksanakan perintah-perintah khususnya sholat, dia juga memiliki satu peran yang melakukan manajemen yang benar, itu peran-peran sosial yang lebih besar. Ya, bagaimana mengembangkan profesionalisme berbasis masjid itu. Kan semuanya sekarang sudah mulai berbasis masjid begitu. Maka yang berbasis masjid itu manajemennya seperti apa? Ini manajemen tentu saja berbasis masjid juga. Seperti yang sudah berbasis masjid itu akuntabilitas atau pertanggungjawaban kotak amal yang diumumkan secara publik terbuka ya kan, setiap Jumat dan juga itu terbuka untuk kritik dan juga masukan saran. Itu tidak ada di dalam masjid-masjid manapun, hanya di Indonesia. Indonesia ya Pak. Ya, karakteristiknya. Karena itu sebenarnya masjid di Indonesia sangat terbuka untuk pola-pola pengembangan budaya dan peradaban masyarakat itu menurut yang dianut oleh para stakeholdersnya. Dalam ini adalah siapa tokoh masyarakatnya di situ, pengembangnya dan seterusnya. Ada klasifikasi masjid, ada masjid kompleks, masjid pinggir jalan raya, itu kan masjid itu tempat mampiran, kemudian ada masjid
umum di kampung-kampung ini termasuk masjid karismatik juga, yang biasanya ada juga masjid pesantren yang dikuasai oleh para kiai dan seterusnya. Itu tidak biasa, tidak sembarang orang bisa yang seperti itu, tapi dengan izin kiai juga. Nah, kita mempunyai karakteristik yang bermacam-macam di Indonesia ini. Tapi saya kira dan saya kira pemerintah memang saya kira tidak perlu masuk dalam pengertian ini ke situ mengatur, karena apa? Statement pemerintah itu kan gini, berdasar undang-undang dasar bahwa ini negara adalah negara menjunjung tinggi agama, tapi bukan negara agama. Dan sekarang itu tidak perlu mengatur-atur urusan itu semula ya urusan masyarakat. Hanya yang mungkin dilaksanakan di masjid itu karena masjid itu bermakna juga jami', artinya pemersatu jami' itu. Dari orang bermacam-macam itu maju dan sholat di situ juga berkumpul dengan damai. Maka janganlah yang sudah bersatu itu ditimbulkan lagi benih-benih perpecahan. Itu saja yang harus dibicarakan. Baik Pak, kalau kita lihat di Timur Tengah juga ternyata ada masjid yang terletak di justru pusat konflik dunia Pak ya, seperti Masjidil Aqsa. Bagaimana menurut pandangan Bapak nih Pak tentang Masjidil Aqsa yang masih katakanlah dalam sengketa Israel Palestina, kemudian konflik Timur Tengah juga pusatnya di Al-Aqsa. Al-Aqsa ini masjid yang unik memang. Ini juga disebutkan di dalam Al-Quran juga. Jadi secara historis sebenarnya memang Allah itulah pemiliknya Al-Aqsa itu juga. Dan Allah menurunkan agama, ada Yahudi, ada Nasrani, kemudian Islam. Tetapi konflik yang ada di Aqsa hanyalah sekitar Yahudi, Kristen, dan Islam. Memang itu akarnya. Jadi kalau boleh diibaratkan Yahudi, Islam, Kristen ini sebenarnya bersaudara lah aslinya, karena turun dari Allah yang sama. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita melihat juga bagaimana konflik itu terjadi, itu mirip sekali dengan konflik anak-anak dalam satu keluarga. Jadi anak-anak dalam satu keluarga itu bahkan sering konflik antar mereka, bukan konflik dengan anak tetangga. Nah, itu menunjukkan bahwa konflik itu bukti persaudaraan sebenarnya. Kalau anak-anak konflik itu bukti untuk mereka itu berhak untuk konflik, sepertinya begitu, karena mereka itu saudara. Kalau dengan anak tetangga itu nggak berhak konflik. Makanya jarang sekali Yahudi konflik dengan Hindu, konflik dengan Konghucu, Kristen juga begitu. Konfliknya dengan Islam. Jadi sehingga ada pepatah yang terkenal itu di Barat itu. Don't leave your children to their own devices. Jadi jangan pernah tinggalkan anak-anakmu bermain-main sendirian, nah gitu. Jadi karena apa? Kalau anak-anak tinggal bermain sendiri, pasti konflik dia nanti rebutan mainan itu, kakaknya menang sendiri. Dalam hal ini Yahudi merasa menang sendiri, karena dia merasa paling tua, dia mengaku sebagai anak Allah, ya kan? Kemudian yang asli, yang lainnya itu palsu, seperti begitu kan? Ya Yahudi menyebutnya Kristen itu sangat bid'ah dan itu mengada-ada, gitu. Islam juga lahir baru lagi menyempurnakan dua jangan konflik dan begitu kan, ambil jalan tengah. Baik Pak. Jadi sekarang itu konflik di Timur Tengah itu begini. Kalau terkait dengan eksistensi Masjid Aqsa, itu Islam dan Kristen di sana itu bersatu melawan Yahudi. Baik Pak. Sehingga ada yang namanya Al-Lajnah Al-Mushtarikah, ada komisi Joint Commission, yaitu komisi bersama Kristen dan Islam kerjasama di sana itu melawan Yahudi. Atau bicara dengan kakaknya itu katanya. Baik pemirsa, tadi kita sudah ikuti penjelasan yang sangat komprehensif dan sangat menarik dari Bapak Imam Adatul Qutni. Tetaplah di Tawaf TV.